Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih ada, kita percaya bahwa bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau merenungkan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya, dan carilah wajahnya selalu. Mari bersama-sama saya ajak kita untuk masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kalau kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi kami menyadari satu hal bahwa semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami hari ini memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk boleh menguatkan kami melangkah, melewati hari-hari kami ke depan yang sama sekali kami tidak tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon hadirat Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami, dimanapun saat ini kami mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan, amin. Mari kita masuk ke dalam penyembahan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bersama-sama ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari bersama-sama kita pujikan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar.
besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dimanapun kami mendengarkan hari ini, kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir untuk melawat setiap kami Tuhan. Izinkan kami hari ini datang ke hadirat Tuhan. Untuk kami mau mengakui setiap dosa kami, setiap kegagalan kami. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kelemahan kami. Ampuni dosa-dosa yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Ampuni pikiran yang mungkin jahat dari hati kami juga. Kami mohon ampun di hadapan Engkau Tuhan. Sucikan kami, layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama masuk di dalam pujian doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk setiap dosa yang Tuhan telah hapus dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Engkau, bersorak bagi nama Engkau. Sama-sama katakan amin. Mari bersuka cita bersama-sama. Kita mau puji Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus namanya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja besar.
kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Mari pujikan namanya yang hebat, namanya yang luar biasa. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja berkuasa. Pujikan bersama-sama. Nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Bersama-sama kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Mari sekali lagi bersama-sama. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama masuk dalam pujian yang satu ini. Pujian yang mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau adalah Tuhan yang selalu kami andalkan, selalu kami percaya. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak menjadi apa-apa, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami menyadari setiap kelemahan kami butuh Engkau Tuhan. Setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berdalam surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih bila Engkau sudah memberikan kami satu kesempatan untuk kembali beribadah kepada Engkau, memuji, memuliakan, serta meninggikan Engkau. Kiranya Tuhan, Kau boleh berfirman pada saat ini dan boleh memberkati kami semua, sehingga kami memperoleh satu kekuatan untuk menjalani tahun baru ini, tahun 2022 ini bersama dengan Engkau. Dan kami yakin Tuhan, bila penyertaan Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami akan memiliki Tuhan satu kekuatan, satu kemampuan, dan satu kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada hari ini kita sudah menjalani tahun 2022 ini selama 23 hari ya. Dan masih ada 342 hari yang harus kita tapaki. Nah, kalau kita melihat perkembangan pandemi di tahun ini ya, kita masih melihat lonjakan-lonjakan kasus baik itu di Amerika, di Eropa ya, maupun di negara-negara lain, bahkan di Kota Malang pun ya sudah kembali kita dimasukkan ke level 2 ya. Artinya apa? Sudah mulai ada lagi yang terpapar COVID. Nah, celakanya kalau ada yang terpapar satu orang saja, itu berpotensi untuk apa? Untuk menularkan ke banyak orang. Ya, apalagi yang terakhir nih ya, varian Omikron ini, itu sangat cepat untuk menular. Nah, dan kejadian seperti ini membuat orang menjadi cemas kembali. Ya. Dan puji Tuhan di Malang ini untuk sensus dari tervaksinan rakyatnya itu sudah 104%. Loh, kok bisa lebih dari 100% ya? Karena banyak warga dari daerah-daerah lain tuh vaksinnya di Malang ya. Sehingga yang divaksin di Malang ini melebihi dari jumlah penduduk di Malang sendiri. Kita berharap ya semuanya bahwa pandemi ini akan segera berlalu ya. Itulah yang menjadi harapan dan semangat kita menapaki tahun baru ya. Tahun baru itu selalu identik dengan satu semangat baru, satu resolusi baru, satu rencana-rencana yang baru ya. Kita tentunya mengharapkan yang sakit-sakitan di tahun 2002 ini mendapatkan satu kesehatan yang lebih baik. Mungkin yang memiliki masalah dalam hubungan di keluarga maupun di sosial, di lingkungannya ya, karena suatu hal sehingga sampai terjadi clash ya, dari satu gesekan-gesekan, diharapkan juga mengharapkan tahun 2002 ini bisa memperbaiki hubungan dengan lebih baik ya. Kalau dulu mungkin di tahun 2020
pekerjaannya sepi, ya, penghasilannya kurang. Kita tentu juga berharap di 2002 ini kita juga mendapatkan satu rezeki yang lebih baik daripada tahun 2021 yang lalu, ya. Jadi sebagai orang Kristen pun, ya, walaupun kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai perjalanan kita, menyertai kehidupan kita, tapi seringkali kita masih diwarnai kecemasan, kekhawatiran, dan ketidakmampuan kita untuk melihat masa depan. Karena apa? Segala situasi ini sekarang ini cepat berubah. Cepat berubah, dan itu kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Ya. Baik itu dipengaruhi oleh isu pandemi, ya, maupun isu politik di mana kita akan segera 2024 ada pemilu, ya, persiapan sudah mulai Januari ini, sudah dilaksanakan untuk tahapan-tahapan pemilu, ya, maupun dalam perubahan perekonomian sedemikian cepat berubahnya, ya. Dan beruntung, ya, kalau kita di Indonesia ini mempunyai satu presiden yang cakap, ya, yaitu Presiden Jokowi, di mana kita melihat pembangunan infrastruktur, ya, baik itu jalan-jalan tol maupun dalam bandara maupun kereta api, ya, MRT dan LRT, ya, dan mengambil tambang-tambang yang sudah dikuasai oleh asing, baik itu tambang emas, tembaga, perak, ya, maupun timah dan lain-lainnya, ya, kembali prosentase terbesarnya adalah masuk dalam BUMN di Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi ini dipercaya sebagai presidensi, ya, dari KTT G20, G20, ya, yang merupakan pertama kali Indonesia ini dipercaya, ya. Jadi kalau kita melihat prestasi yang luar biasa dari Jokowi ini, ya, kemudian kita membayangkan kalau dia turun, kira-kira siapa yang mimpin, ya? Yang pantas, yang bisa meneruskan minimal sama dengan Presiden Jokowi. Nah, situasi yang seperti inilah yang dihadapi oleh Yosua ketika dia dilantik oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Ya, kita tahu Musa adalah pemimpin besar dari bangsa Israel. Ya, pemimpin yang terkenal adalah pemimpin yang besar. Dia membawa bangsa Israel dari Mesir sampai akan masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian, masuk ke tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua. Karena Musa harus meninggalkan dunia ini. Tugasnya sudah selesai. Bagaimana kisahnya kita baca dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 18, ya. Saya berikan tema di sini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Kita baca sambil duduk aja, nanti pada ayat yang ke-18 mari kita baca bersama-sama sambil berdiri, ya. 1 sampai 17 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah
aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ia berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Mari ayat 18 kita baca bersama-sama sambil berdiri. 1, 2, 3. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Silakan duduk kembali. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan dalam hatinya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat di ayat 1 sampai dengan yang ke-9, ya, ini merupakan satu kisah di mana Allah itu mengangkat Yosua menggantikan Musa. Ya. Dan di situ Allah memberikan job disk-nya, ya, rincian pekerjaan apa yang akan dilakukan, dan Allah juga memberikan satu janji penyertaannya. Ya, kalau kita melihat tadi dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 itu sampai 3 kali Allah
menekankan ya kepada Yosua ini, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, sampai 3 kali dalam satu perikop ini kalau kita baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini bukan satu frasa kata yang baru ada di Yosua. Kalau kita melihat di Ulangan pasal 31 ketika Musa menunjuk Yosua ini ya disuruh oleh Tuhan sebagai penggantinya, perkataan Musa pun pada Yosua ini juga dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini untuk masuk Israel. Ya, demikian kita kalau membaca kitab Yosua ini pada pasal-pasal berikutnya akan muncul frasa ini berulang kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Dan pada ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan pun selain mengangkat dia menjadi pengganti Musa, pada ayat ke-8 Tuhan memberikan satu apa? Satu kunci keberhasilan dalam kepemimpinannya. Apa kuncinya? Pada ayat 8 dikatakan, buku hukum atau Taurat itu harus selalu kau bacakan kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam, supaya selalu engkau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukannya semuanya itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Ini janji Tuhan. Ya. Apa yang harus dilakukan? Bacakan kepada umat. Artinya apa? Seluruh bangsa Israel harus mendengar firman Tuhan. Mendengar Taurat. Mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian direnungkan siang dan malam. Dalam BIMK dikatakan dipelajari siang dan malam. Karena apa? Yosua saat itu menjadi hakim ya, yang menghakimi seluruh bangsa. Itu artinya apa? Seluruh keputusannya, seluruh tindakannya, seluruh kebijaksanaannya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu pelajari siang dan malam dan dilaksanakan, dikerjakan. Dan apa janji Tuhan? Hidupmu akan makmur dan berhasil. Ya, jadi selain Tuhan ini memberikan satu tugas kepada Yosua, dia juga memperlengkapinya dengan cara supaya dia bisa berhasil. Ya. Karena itu jika kita mendapatkan satu tugas dari Tuhan, jangan khawatir. Ya. Tuhan pun akan memperlengkapi kita untuk mampu melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Bagian yang kedua di situ ayat 10 sampai dengan 15 dikatakan Yosua itu memberi perintah kepada pemimpin umat. Ya, itu kalau di bahasa Indonesia masa kini, kalau di terjemahan baru dikatakan pengatur pasukan. Disuruh mempersiapkan 3 hari lagi kita akan menyeberangi Sungai Yordan. Ya, itu masa itu sudah selesai dari masa perkabungan ketika Musa sudah meninggal. Jadi bangsa Israel berkabung selama 30 hari dan ini masa sesudah itu. Ya. Juga dikatakan suku Ruben, Gad dan setengah suku Manasye yang sudah menempati di sebelah barat Sungai Yordan ini itu sudah berjanji untuk membantu teman-temannya ya 10 setengah suku yang lain ini untuk juga menduduki tanah Kanaan seperti yang sudah Tuhan janjikan ya. Dari ayat 10 sampai 15 ini satu perintah Musa kepada mereka ini untuk bersiap-siap menyeberangi Sungai Yordan ya. Dan pada bagian yang ketiga itu di ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18 di situ dikatakan bahwa seluruh rakyat itu berjanji tunduk kepada perintah Yosua seperti kepada Musa. Ya. Mereka mau taat. Kalau dulu Musa ditaati oleh semua orang Israel, maka bangsa Israel pun saat itu juga
berjanji akan mentaati perintah Yosua. Seperti yang kita baca pada ayat 18 tadi, ya. Kalau ada yang melanggar akan dihukum mati. Ya. Dan kita melihat di sini pada akhir dari ayat 18 ini kembali rakyat itu meminta kepada Yosua, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dari perkataan-perkataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini, ya kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan yakin dan beranilah. Yakin dan beranilah. Ya, jadi perkataan ini bukan hanya disampaikan oleh Allah kepada Yosua, tapi juga disampaikan oleh rakyat yang dipimpinnya, rakyat Israel kepada Yosua. Begitu pentingnya perkataan ini ya sampai diulangi 4 kali. Apakah Yosua ini adalah seorang yang pengecut, seorang yang gampang goyah, seorang yang tidak punya pegangan, tidak tegas? Perkataan ini walaupun dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu atau yakin dan beranilah, ternyata Yosua ini sejak mudanya adalah seorang pemberani, seorang pemimpin. Dia adalah abdi Musa sejak masa mudanya. Kurang lebih 40 tahun dia menjadi abdi Musa sebelum menggantikannya. Peperangan melawan orang Amalek, pemusnahan orang Amalek, siapa yang memimpin? Yosua. 12 pengintai yang masuk ke tanah Israel, 10 pengintai kecut dan tawar hatinya, memberitakan berita yang melemahkan masyarakat pada saat itu. Siapa yang memberi semangat? Yosua. Yosua ini orang pemberani. Yosua ini seorang jenderal. Yosua ini memiliki satu pribadi yang kuat. Tapi kenapa sampai 4 kali? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yakin dan beranilah. Mengapa kok sampai diucapkan berulang kali? Ya, kita coba melihat ya. Yang pertama di ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Allah memberikan dorongan dan kekuatan kepada Yosua ini sebagai pemimpin baru, ya. Supaya apa? Supaya Yosua ini tidak gampang menyerah. Karena apa? Yosua sudah tahu dia menemani Musa memimpin bangsa Israel yang katanya ini bangsa yang tegar tengkuk, angel aturannya. Ya. Seringkali memberontak kepada Tuhan. Belum lagi dia akan menghadapi, dia sebagai salah satu dari 12 pengintai, dia sudah menyelidiki musuhnya ini tidak gampang dikalahkan. Kota-kotanya berbenteng, orang-orangnya seperti raksasa. Karena itu dikatakan di sini Tuhan memberikan apa? Memberikan dorongan, memberikan semangat kepada Yosua agar dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Walaupun dia seorang jenderal, ya. Tapi jangan andalkan dirinya sendiri. Andalkan Tuhan, andalkan kemampuan dan penyertaan Tuhan saja. Walaupun kita tahu ya ketika Yosua ini menguatkan dan menyemangati orang Israel, apa yang dikatakan? Itu terdapat dalam Bilangan 14 ayat yang ke-9. Ya. Bilangan 14 ayat ke-9 dikatakan, janganlah melawan Tuhan dan jangan takut terhadap orang-orang yang tinggal di negeri itu. Sebab dengan mudah
kita akan mengalahkan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, dan Tuhan menyertai kita. Jadi janganlah takut. Nah, ketika 10 orang pengintai ini memberitakan sesuatu yang melemahkan semangat orang Israel, Yosua justru mengatakan ayat ini. Tuhan mereka sudah meninggalkan mereka, dan Tuhan kita menyertai kita, dan kita pasti menang. Ini yang disampaikan oleh Yosua, menyemangati orang-orang Israel. Nah, kalimat ini pun yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan semangat kepada Yosua, untuk mengingatkan kepada semangatnya dia di masa lalu. Jadi, kalau kita melihat pengalaman masa lalu itu memang adalah guru yang terbaik. Kesuksesan di masa lalu itu bisa jadi semangat untuk kita melakukan kegiatan kita hari ini dan yang akan datang. Demikian juga dengan kegagalan-kegagalan yang kita alami di masa lalu. Bukan untuk kita takuti, bukan kita menjadikan trauma terhadap masalah itu, ya. Tapi kita bisa mengambil hikmah kegagalan masa lalu itu untuk menjalani masa kini supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama sampai 2 kali, bahkan 3 kali dan berkali-kali kalau kita nggak mau belajar. Ya. Apalagi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sudah kita gumulkan dan sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Maka kita tidak perlu ragu-ragu untuk menjalaninya. Ya, saya punya satu pegangan yang saya selalu jadikan patokan kehidupan saya, ya, bahwa kita harus mengetahui kehendak Tuhan terlebih dahulu. Ya. Kalau kita sudah yakin bahwa ini kehendak Tuhan, perjuangkan itu sampai titik darah penghabisan. Ya. Maka akhirnya kita pasti akan mendapatkan satu kemenangan karena Tuhan menyertai. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu adalah rencana Tuhan atau tidak dalam kehidupan kita? Mau tidak mau kita harus memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab, melalui doa, melalui firman Tuhan. Ya, seperti diperintahkan Tuhan kepada Yosua. Baca, renungkan, laksanakan. Ya. Itu penting supaya kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Melalui saat teduh, pembacaan Alkitab, perenungan Alkitab, di situ kita akan mendengarkan suara dari Gembala Agung kita. Gembala yang baik. Itu yang akan menuntun kita, menunjukkan jalan kita, dan menguatkan kehidupan kita hari demi hari. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-7, di situ dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalimat yang kedua dari berani dan yakin, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu di sini pada ayat yang ke-7, ini Allah mengingatkan Yosua bahwa satu-satunya hukum, peraturan yang harus diterapkan, yang harus diberlakukan kepada bangsa Israel adalah hukum Taurat. Ya, satu-satunya. Itulah satu petunjuk, itulah satu pedoman, satu pegangan yang harus dipegang oleh Yosua maupun seluruh bangsa Israel pada saat itu. Supaya hidup mereka bisa berkenan kepada Tuhan. Dibacakan, direnungkan siang dan malam serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Itu akan membuat mereka menjadi makmur dan beruntung, berhasil dalam segala yang dilakukannya.
Jadi Allah ini memberikan satu rahasia bagaimana seorang pemimpin itu bisa berhasil. Juga memberikan satu rahasia bagaimana satu bangsa itu bisa berkenan kepada Tuhan. Yakni menaati firman Tuhan dengan tepat, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Lurus jalan hidupnya. Ya. Jadi ini satu rahasia kesuksesan yang sudah Tuhan berikan kepada Yosua. Dan ini juga berlaku bagi kita saat ini, tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Ya. Tuhan sudah memberikan cara-caranya, tinggal kita mau melakukan atau tidak. Jika kita menjadikan firman itu sebagai patokan dalam berbisnis, bekerja, ya, maupun mencari jodoh, membangun relasi dan komunikasi dengan sesama, maka kita selalu beruntung. Benar? Ya, kita tahu bagaimana dunia bisnis di luar kekristenan penuh kecurangan, penuh kecelakaan, penuh ketamaan, penuh manipulasi, penuh korupsi dan berbagai macam. Bisakah kita berbisnis sesuai dengan firman Tuhan? Jawabannya bisa. Memang tidak mudah, memang berat, memang penuh tantangan, awalnya bisa berdarah-darah. Tapi kalau kita tekun, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, itu tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Terang tidak bisa dikuasai oleh gelap. Begitu terang ada, gelap akan pergi. Ya. Jadi ketika kita mau menjalankan bisnis kita secara jujur, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, ya, segala intrik, segala trik dunia bisnis yang kotor bisa dikalahkan. Karena ini janji Tuhan, bahwa Tuhan yang menjamin kemenangan. Asal kita mau membayar harga kejujuran dan ketulusan, Tuhan akan menjamin keberhasilan kita. Ya. Dan yang ketiga di sini pada ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, kali ini Tuhan dengan tegas mengingatkan dan memberikan perintah kepada Yosua, jangan takut, jangan kecut tawar hati, jangan kurang semangat, ya kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, untuk menjalankan tugas yang sudah Tuhan berikan. Karena apa? Tuhan berjanji akan menyertai, ya seperti Yosua tadi memberikan semangat kepada orang Israel pada Bilangan 29 tadi dikatakan, Tuhan mereka sudah pergi, Tuhan kita menyertai kita dan pasti menang. Ya. Jadi dalam ayat 9 Tuhan kembali menekankan apa yang sudah pernah dikatakan oleh Yosua ini. Untuk menyemangati Yosua bahwa penyertaan Tuhan itu jaminan keberhasilan akan tugas-tugas yang sudah diberikan Tuhan kepada dia. Itulah kunci keberhasilan, yaitu penyertaan Tuhan. Nah, kesadaran akan penyertaan Tuhan ini itu akan memberikan semangat kepada Yosua bahwa dia tidak sendiri memimpin, tidak sendiri melakukan pekerjaan itu, tapi Tuhan beserta. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita, karena kita selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan, maka kita akan berani, yakin akan langkah-langkah yang kita jalani. Karena itu jangan cemas ya, kita menjalani tahun 2022 ini, karena janji penyertaan Tuhan itulah yang akan menjadikan kita kuat dan berhasil. Nama Yosua itu dalam bahasa Ibrani, ya,
Kalau dalam bahasa Yunani-nya Yosua ini sama dengan Yesus. Artinya adalah Allah adalah keselamatan. Jadi kalau tema GPT Kristus Pelepas ini tahun 2002 adalah Yesus Gembala yang baik. Ya. Asal kita mau dengar-dengaran kepada suara Gembala Agung kita, mau mentaati suara Gembala Agung kita, maka kita akan mampu menjalani tahun 2022 ini apapun yang terjadi. Ya. Karena gembala yang baik itu akan membimbing dombanya ke tempat yang nyaman. Ada makanan, ada istirahat, ada kedamaian. Ya. Itulah gembala yang baik. Jadi kalau kita Yosua dijadikan satu pemimpin dan dia ditekankan pada penyertaan Tuhan supaya dia bisa berhasil. Demikian juga pada tahun 2022 ini kita pun juga memiliki satu tema tahunan kita, yaitu Yesus Gembala yang baik. Oleh karena itu jangan khawatir, ya, jangan cemas, karena Tuhan itulah jaminan kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan kita. Nah, yang bagian yang keempat atau yang terakhir ini dikatakan, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, pada ayat 18 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, ini frasa yang sama, yang keempat disampaikan bahwa kali ini rakyat yang minta Yosua itu untuk kuat dan teguh hati. Untuk yakin dan berani. Kenapa kok rakyat ini kok bisa minta seperti itu? Ya, rakyat ini selalu mendambakan satu pemimpin yang kuat, satu pemimpin yang berani, satu pemimpin yang bijaksana. Ya. Jadi kalau seorang pemimpin itu melakukan hal yang lurus, yang benar, dan dia itu tegas, berani mempertahankan kebenaran itu, apapun yang dihadapinya, terutama lawan-lawannya, ya, lawan-lawan politik, lawan-lawan saingannya itu, ya, dia tetap berani teguh berdiri dalam firman. Pemimpin yang demikian itu pasti akan didukung oleh rakyatnya. Pemimpin yang demikian pasti akan didukung oleh para pengikutnya. Tuhan sudah menentukan pemimpin, baik itu mulai dari raja, presiden, ya, gubernur, maupun sampai wali kota, RT, RW, dan sebagainya. Tuhan yang menentukan semua pemimpin ini. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan bermasyarakat itu supaya tertib, teratur, dan bisa makmur. Jadi rakyat itu selalu mendambakan pemimpin yang memiliki satu keyakinan dan keberanian untuk bertindak benar. Ya, sehingga memiliki satu wibawa dan menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Ya, jadi konteks pembahasan ayat 1 sampai 18 ini memang mengenai suksesi kepemimpinan Musa kepada Yosua, ya. Walaupun Yosua ini sudah menjadi abdi Musa sejak masa mudanya dan mendapat restu dari Tuhan ketika dia masih hidup, ya. Kalau kita baca dalam Ulangan 31 ayat 14 di situ, bahwa Tuhan menyuruh Musa memanggil Yosua sebagai penggantinya, itu di kemah pertemuan, ya. Namun ketika benar-benar tongkat kepemimpinan ini pindah kepada Yosua, Yosua pun masih grogi, masih gentar, masih tidak percaya diri sendiri. Oleh karena itu berkali-kali Yosua ini diingatkan oleh Tuhan untuk tetap yakin dan berani, bukan mengandalkan diri sendiri maupun angkatan perangnya. Tapi dia harus yakin bahwa oleh penyertaan Tuhan, maka semuanya akan berhasil. Jadi suksesi kepemimpinan ini memang perlu, kaderisasi ini memang perlu, ya. Berulang kali disampaikan oleh Bapak
Gembala Pak Daud, ya, kita perlu untuk mengkader, perlu tenaga-tenaga muda ini supaya bisa menjalani satu kaderisasi, ya, supaya kepemimpinan ini tidak berhenti di angkatan yang sekarang, tapi bisa berlanjut terus-menerus. Dan kita semua yang hadir pada saat ini juga merupakan seorang pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Ataukah kita jadi kepala keluarga, ataukah kita memiliki satu pabrik, atau kita memiliki satu jabatan di kantor, kita menjadi seorang pemimpin. Pimpin yang beneran, ya. Tapi kita juga minimal adalah pemimpin dari diri sendiri. Kita masing-masing punya medan pertempuran sendiri. Masing-masing punya pergumulan sendiri. Tapi melalui pelajaran dari Yosua ini, marilah kita mau menguatkan, meneguhkan hati kita. Kita yakin dan berani bahwa kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka disitulah kunci keberhasilan kita. Ya, jadi jangan kita kalah dalam pola pikir kita, ya, karena pola pikir kita ini sering mempengaruhi tindakan kita. Ketika kita berpikir kita akan gagal, maka kita tidak akan melakukannya. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita bisa melakukan bersama dengan Tuhan, maka karya Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, ya, kita memperoleh satu kekuatan dan kita sudah mendapatkan satu jaminan bahwa kita akan mampu melewati tahun 2022 ini dengan berbagai isunya, karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ya. Kita memiliki satu gembala agung, gembala yang baik, yang sudah membuktikan dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib, yang sebentar kita akan peringati dalam sakramen perjamuan kudus ini. Ya. Biarlah kita menyiapkan hati kita, menyiapkan kehidupan kita untuk menerima kembali satu kekuatan daripada Tuhan. Ada Allah yang mengasihi dan menyertai kita dalam segala keadaan kita. Asal kita mau taat kepada Dia, maka keberhasilan, keberuntungan akan menyertai kita sepanjang tahun 2022 ini. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, bila kami memperoleh satu kekuatan kembali melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh tetap berkata-kata dalam kehidupan kami hari demi hari, menguatkan kehidupan kami, sehingga kami tidak hidup lagi dalam alam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Tapi kami boleh menjalani tahun 2022 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Berkati kami semua dan urapi kami semua, supaya kami mendapatkan Tuhan satu kekuatan yang baru menjalani tahun 2022 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, ucap syukur. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
nama Tuhan adalah yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkaulah satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. GBT Kristus Pelepas Malang akan mengadakan baptisan air bagi bapak, ibu, atau saudara dan saudari yang telah berusia 16 tahun ke atas dan ingin mengikuti baptisan air dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja melalui WA ataupun melalui telepon yang tertera di layar Anda. Bimbingan akan dimulai sesuai dengan jadwal yang tertera di layar Anda dengan teknis pertemuan yang akan diumumkan melalui grup WA Bimbingan Baptisan Air. Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344-001-356-567 atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Selama masa pandemi ini, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar,
guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Bapa yang surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih Engkau sudah menyertai, membimbing dan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan pada saat ini Tuhan kami mengingat saudara kami yang ada dalam pengumuman memerlukan bantuan untuk pemulihan kesehatan mereka. Engkau menolong mereka satu persatu Tuhan, menjamah mereka satu persatu, memberikan kekuatan iman dan memberikan peneguhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka dalam segala keadaan mereka Tuhan, mereka boleh tetap percaya dan bersandar kepada Engkau, bahwa hanya Engkau lah Tuhan, Allah satu-satunya yang dapat menyembuhkan, menguatkan, dan memimpin mereka dalam menghadapi segala keadaan mereka satu persatu. Juga Tuhan, pada saat ini kami mohonkan berkat-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami, baik mulai Bapak Presiden Jokowi maupun wakilnya, demikian juga untuk DPR, MPR, maupun baik dari pemimpin dari gubernur, wali kota, camat, kelurahan, demikian juga bupati maupun RT RW Tuhan, Kau memimpinkan mereka hikmat akal budi, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kebijaksanaan supaya mereka boleh mengatur bangsa dan negara ini lebih baik sehingga makin hari makin tertib dan boleh makin makmur. Dan Kau juga akan memberkati Tuhan semua jemaat Engkau yang hadir pada saat ini, demikian juga yang menyaksikan live streaming ini. Berkati mereka satu persatu dalam segala keadaan dan kondisi mereka. Berkati mereka baik secara pribadi maupun keluarga mereka. Kau jauhkan mereka dari segala macam malapetaka dan sakit penyakit. Dan Kau buat berhasil mereka Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, karena Engkau yang menyertai mereka satu persatu. Malah sekarang kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.